di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dalam roh dan kebenaran sampai. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, hati sebagai hamba. Demikianlah hati kami sore hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kalau kami ada sore ini. Tuhan membentuk kami dengan purpose kami masing-masing, dengan tujuan kami masing-masing. Setiap kami unik di mata Tuhan. Mungkin kami banyak kekurangan, mungkin kami banyak kelemahan, tapi bersama dengan Tuhan hidup kami excellent Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Biarkan waktu ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh menjadi seorang leaders yang punya hati melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih buat sore yang indah. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Mari yang siap bersama dengan saya katakan amin. Cirawatan, silakan duduk kembali teman-teman. Wow, thank you praise and worship, luar biasa, keren sekali. Tepuk tangan buat teman-teman PAW dong. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Itu kalau keyboardnya mau diangkat sampai keangkat mungkin bisa kali ya. Luar biasa. Sore hari ini teman-teman seperti yang teman-teman tahu, di awal Februari kemarin kita mencoba merumuskan apa yang mau kita angkat, tema-tema yang mau kita angkat di dalam youth. Dan kita bersepakat bahwa leadership itu mesti teman-teman harus diingatkan kembali. Karena sore hari ini saya tidak berbicara dengan followers, betul? Betul? Tapi teman-teman seorang visioner, amin. Teman-teman seorang leaders. Kasih tahu kiri kananmu, katakan, you are leaders, you are leaders. Wih. Harus dilihat ya teman-teman, someday wajah-wajah yang ada di kiri kananmu, muka belakangmu, siapa tahu itu next presiden gak tahu tahun keberapa. Amin. Siapa tahu di sebelah kiri kananmu itu nextnya menteri apa gitu, menteri olahraga misalnya ya, menteri pariwisata, kita gak tahu, nasib itu gak ada yang tahu, betul? Ya, nasib itu gak ada yang tahu, orang yang punya visi ke depan itu sedikit teman-teman. Kebanyakan orang hanya stuck dengan dia menganggap bahwa oh ya sudahlah kalau aku kayak gini ya begini gitu. Tapi saya percaya sore hari ini setiap kita adalah orang-orang yang visioners. Setiap kita adalah leader yang siap terjun ke marketplace. Tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yuk sama-sama teman-teman. Boleh? Sore hari ini tema besarnya adalah servant leadership. Sudah ada? Oh, padahal sudah diberikan ke Valdo, kemudian diberikan ke Mr. Nata. Sebentar ya. Oh, Miss Nata, sebentar. Waduh, saya membuat ini dengan sekuat tenaga, in English sedikit-sedikit, yang sedikit relevan juga ya. Buat teman-teman biar tuh asik gitu. Waduh, sebentar ya. Tak kasih ke Edo. Harusnya hari ini tak kasih ke Edo saja tadi ya. Sudah ada? Saya berdoa setahun ini teman-teman. Enggak ya, padahal Februari baru dikasih tahu.
teman-teman sambil menunggu ya, hari ini tema besarnya itu servant leadership, artinya kepemimpinan yang melayani. Katakan kepemimpinan yang melayani. Ya, tapi saya mengambilnya ada subtemanya teman-teman. Subtemanya yaitu locate impactful. Kasih tahu dong kiri kananmu, locate impactful. Ya, low-key impactful ya, pokoknya segitulah ya. Sabar. Ya, sudah ada? Belum juga? Wah, ya ini ya. Ini foto kemarin minggu lalu, kalau yang ada di sini berarti dia enggak datang minggu lalu. Ya, ya ini foto yang diambil minggu lalu. Oke, low-key impactful. Lanjut, next. Ya, teman-teman. Kita punya satu teladan one and only yang tidak bisa terbantahkan, yaitu Yesus, Raja dari segala raja, yang dikenal dengan kepemimpinannya yang melayani. Amin. Siapa kita kalau kita ini teman-teman tidak mau melayani? Hello. Tuhan Yesus saja, Raja di atas segala raja, dia datang untuk melayani sampai karyanya yang terbesar, dia mengorbankan hidupnya buat kita semua. Siapa saya dan teman-teman kalau kita ini tidak mau melayani, kalau kita ini marah-marah kalau melayani. Saya berbicara bukan hanya melayani, quote and quote itu melayani Tuhan, no. Bukan perkara melayani, bukan cuma perkara melayani Tuhan. Melayani artinya melayani sesamamu. Firman Tuhan berkata di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lanjut di Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Sama-sama yuk kita katakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya kesaksian sedikit perkara pembasuhan kaki. Di keluarga saya, teman-teman sudah terbiasa kalau setiap akhir tahun, ya mau menuju ke awal tahun, kalau kami kumpul, semua anak-anak kumpul, kalau enggak bisa kumpul di tahun baru, di sebelum sebelum Natal, kita lakukan doa bersama. Dan doa bersama di keluarga saya itu cukup ekstrim. Ya, kalau yang tahu mama saya ekstrim. Ekstrimnya gimana? Mama saya selalu membuat pembasuhan kaki di akhir tahun. Dimulai dari mama saya basuh kaki papa saya, kemudian mereka bergantian, terus anak berlanjut. Ya, kayak terima ampau. Dan ini saya bersyukur bahwa papa mama saya mencontohkan hal yang demikian. Artinya papa mama saya menyadari bahwa ini harus dilakukan karena mungkin dalam 1 tahun kita sudah saling melukai, saling mengecewakan, saling memberontak, saling menyedihkan, saling membuat menangis. Tapi tidak cuma itu. Kita juga berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, berbagi harapan bahwa nanti masuk di next year, di tahun yang baru, teman-teman dengan hati yang baru. Next. Being low-key impactful. Era hari ini membuat semua orang berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai orang baik, berkuasa, berdampak, namun impact berbicara lebih dari hanya sekedar postingan sosial media. Lagi, coba sambil dirasapi. Hari ini, kawan-kawan, semua orang berlomba mencitrakan dirinya tuh baik.
mencitrakan dirinya tuh berdampak. Tapi kenyataanlah yang selalu berbicara lebih keras dibanding updatean sosial media kita. Engkau bisa update di sosial mediamu dengan wajah berseri-seri, dengan wajah penuh bahagia, tapi ternyata di waktu yang sama hatimu sedang terluka. Fakta tidak bisa bohong bahwa hatimu terluka. Tapi demi engkau mencitrakan dirimu, aku ada anak yang bahagia, aku adalah keluarga yang bahagia. Engkau posting di sosial mediamu supaya engkau mendapat validasi bahwa engkau sedang bahagia. Dunia mengajarkan hal yang demikian, teman-teman. Sosial media dibuat-buat kita itu bisa pamer tanda kutip. Tapi sosial media juga bisa dibuat untuk menjadi dampak yang sangat baik, sangat signifikan ketika orangnya mengelolanya juga dengan baik. Tapi Loki Effect pun menggambarkan, ini ya teman-teman ya, sesuatu atau seseorang yang memberikan pengaruh besar atau dampak yang kuat namun dilakukan dengan cara yang tenang. Dia tuh orangnya enggak butuh validasi tanpa banyak bacot. Tanpa banyak bacot. Senyap namun lantang dengan karya. Kita bisa bilang, aku mau lakukan A, aku mau lakukan B, aku mau lakukan C, ngomong kita terlalu banyak. Tapi tidak ada yang kita lakukan, tidak ada karya yang mau kita, supaya kita ini bisa jadi dampak. Tapi harusnya kita memilih menjadi seorang yang tidak perlu ribut. Bersikap tenang, tidak butuh yang namanya validasi. Tidak butuh like-nya banyak, tidak butuh views-nya banyak, tapi karyanya tiba-tiba muncul. Tapi tidak banyak teman-teman yang seperti ini. Menjadi low-key impactful person itu tidak banyak. Maunya kita berbicara dengan lantang, ini loh aku bisa lakukan ini loh. Tapi berbeda dengan yang namanya promosi. Tiba-tiba terus teman-teman mikir, kalau gitu promosi itu berarti termasuk apa? Enggak, beda. Promosi karena memang harus dibuat, memang buat orang lihat. Tong kosong nyaring bunyinya. Kita tidak perlu punya pencitraan yang bantu orang cekrek. Ya, itu saban pencalekan seperti itu. Karena saya pun melakukan hal yang serupa. 2 kali mencalek, 2 kali gagal. Melakukan hal yang serupa teman-teman. Supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang memikirkan rakyat. Saya ini orang yang peduli dengan masyarakat. No. Masyarakat tidak butuh orang yang baru mau dipilih baru terus muncul. Tidak. Orang itu sudah memupuknya mungkin 5-10 tahun yang lalu. Ketika dia mau dipilih orang sudah tahu dia orang yang berdampak. Bukan karena dia mau dipilih muncul seperti saya. Enggak. Tapi biarkan karya kita ini yang berbicara banyak dibanding dengan validasi yang kita butuhkan. Next. How to be gimana? Gimana caranya bisa jadi seperti itu? Saya ada catat 5 teman-teman, tapi seharusnya mungkin banyak. Tapi yang paling mendekati saya cuma ambil 5.
Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Amsal 18 ayat 13. Sama-sama kita yuk baca. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Menjadi pendengar yang baik itu susah-susah gampang. Seharusnya kita memberi ruang teman kita bercerita tanpa menjudgment. Tapi sebelum kita ini ngejudge, sebelum teman kita ini ngomong, punya waktu lah, aku mau ngomong bang, ini surfing sudah berselancar. Pastinya nih anak ngomong gini. Belum ngomong orangnya, belum ngomong. Otaknya sudah duluan jawab. Ngejudge-nya memang tidak secara verbal, pikiranmu sudah ngejudge. So tidak banyak orang, tidak setiap orang bisa menjadi pendengar yang baik. Firman Tuhan sudah warning, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, aku mau cerita. Kemarin aku tuh, kenapa ya kamu? Banyak keponya daripada menjadi pendengar yang baik. So attitude, katakan attitude. Attitude menjadi seorang pendengar yang baik. Kasih ruang buat teman kita untuk ngobrol dengan kita. Kenapa sih? Kamu kenapa sih cerita? Mungkin dia cerita sampai terisak, meler, menangis. Tapi hatimu tuh jangan meronta untuk coba ngejudge dia, coba ngomongin dia. No, orang kalau mau cerita sama kita itu cukup cuma cerita. Dia enggak butuh kadang-kadang kayak udahlah sabarlah walah. Sabar aja. Ya kita cuma ngomong cuma bisa sabar. Tapi kadang-kadang orang tuh butuh cerita cuma buat cerita toh, betul? Supaya enggak empet di otak. Seorang pemimpin yang melayani, dia mau jadikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Yang kedua, jadilah mentor. Jadilah mentor ini berat lagi. Ya, berat lagi. Nggak, makin sedikit. Tadi pendengar, sekarang jadi mentor. Tapi ini sudah waktunya kawan-kawan ini jadi mentor. Amin. Engkau dari sekolah minggu di sini kawan-kawan. Saya melihat perkembangan teman-teman. Seharusnya sekarang sudah jadi mentor. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kamu mentor loh. Hah? Sikap seorang mentor seperti apa? Di Matius 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya, makanya saya tulis, mulai bertanya apa yang bisa dibantu. Teman-teman kadang-kadang seperti ini ya, kita tuh lihat orang ini mukanya kuyu, nggak bersemangat, ya kan? Terus kelihatannya tuh linglung. Kalau kita tanya, kenapa Wal? Gak ada apa-apa. Nah Wal, gak ada apa-apa. Terus kalau sikap kita mendengar gak ada apa-apa, enggak apa-apa, kita langsung, oh ya oke. Engkau enggak hadir, gak ada apa-apa ini, itu enggak apa-apa ini teman-teman. Itu menyiratkan bahwa I need you, aku butuh kamu. Itu peka-peka seorang mentor. Seorang mentor harus tahu, harus lihat, harus peka bahwa orang ini butuh engkau. So
engkau harus hadir buat dia. Amin. Jangan ketika kita bilang, ada apa-apa Wal, biasa aja kita, syukur ya ada apa-apa. Kadang ngalih aku. Ya, padahal kita tahu dia tuh udah mukanya udah penuh dengan beban, mukanya penuh dengan masalah. Seharusnya kita hadir di situ dan kita bertanya apa yang bisa dibantu. Pertanyaan apa yang bisa dibantu? Tidak perlu semua orang ini tahu. Seorang leader dia menjadi pendengar yang baik dan yang kedua dia harus jadi mentor. Orang yang jadi mentor dia coba menggali apa sih yang bisa aku bantu buat engkau. Bantu itu bukan hanya perkara duit. Bantu engkau sudah hadir menjadi pendengar yang baik itu sudah membantu dia. Supaya apa? Mencegah bunuh diri. Hello? Mental health katanya ditekan sedikit. Generasi sekarang dia bilang aku butuh healing. Ditekan sedikit, aku keluar masa bodoh. Tapi itu terjadi dan kita enggak bisa pungkiri. Memang itu terjadi. Tapi generasi sekarang ada baiknya. Apa? Dia to the point dan dia jujur. Ya, dia jujur. Enggak enak mah. Gimana makanannya? Generasi dulu milenial, generasi saya enak mah nggak apa-apa, mamanya semangat lagi makan. Kalau generasi sekarang enak mah, nggak enak mah. Langsung, itu contoh sederhana. Jadi ada plus dan minus teman-teman. So engkau harus hadir buat temanmu. Engkau harus bertanya apa yang bisa engkau bantu. Engkau kuatkan dia, engkau berdoa buat dia, engkau hadir buat dia. Mencegah dia tidak depres, mencegah dia tidak putus asa, mencegah dia untuk dia tidak larut dalam kesedihannya, mencegah dia tidak larut dalam keterpurukannya. Oh aku ini orang yang sudah salah, oh aku ini orang yang sudah mau tenggelam, oh aku ini orang yang melakukan banyak kesalahan. Justru itu engkau harus hadir di sana supaya dia bisa tahu bahwa engkau hadir di sana. Engkau berkata tidak apa-apa, bisa kita lewati. Amin. Tidak semua orang bisa gitu kawan-kawan. Tapi saya sore hari ini duduk di depan orang yang siap jadi mentor. Tidak tahu seberapa umurmu hari ini, engkau siap jadi mentor. Engkau jangan hanya melihat bahwa aku nih loh seperti ini aja. Aku nih loh dari keluarga ini. Aku nih loh dari seperti ini. No, Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat apakah engkau mau atau tidak. Itu toh. Next, yang ketiga. Seorang pemimpin yang mau melayani, dia menjadi pendengar yang baik, dia mau jadi mentor, kemudian deep talk. Deep talk. Ngobrol secara persuasif bukan paksaan. Satu Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tak garis bawahi yang ini ya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Engkau tidak bisa paksakan pikiranmu waktu orang butuh engkau. Engkau tidak bisa judgement orang saat orang itu punya keadaan yang dia tuh butuhnya tuh cuma disemangati dan didengar. Makanya kamu jangan gitu. No. Ngobrol dalam. Ambil waktu ngobrol berdua. Ada waktu enggak aku mau ngobrol?
Makanya saya bilang, tidak semua orang bisa jadi seperti ini. Tapi kalau dia mau, dia bisa membuka diri untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini waktumu bukan untuk dilayani terus, teman-teman. Tapi engkau melayani hal yang sederhana. Ketika ada anak youth baru, engkau baru lihat anak ini ibadah di ibadah raya. So simple ya, ibadah raya, enggak pernah datang youth. Engkau tuh punya beban di hatimu. Engkau ngobrol sama dia, sapa dia. Ini enggak usah diajarin, enggak usah diajari. Kalau engkau punya hati seperti itu, punya hati untuk semua kita ini makin hari kita mau bertumbuh, betul? Kuantitasnya mau makin banyak, betul? Betul? Ini bukan cuma tugas Sister Nata, bukan tugas program gereja, no, ini tugas kita semua. Ya. Terus kita bilang, aku ini orangnya introvert, aku enggak bisa ngomong. Ajak yang ekstrovert. So simple. Panggil yang ekstrovert, tapi engkau mau dulu. Kalau engkau lihat orangnya baru datang, engkau juga cuek-cuek aja, wes, belas hilang. Tapi kalau engkau mau bertumbuh, kuantitimu mau bertambah, tanggung jawab kita bersama. Lihat orang baru, engkau hampiri, hei, dari mana? Dari mana asalnya? So asik. Walaupun gak asik. So asik, makanya saya bilang panggil yang ekstrovert. Panggil Sela, ahlinya ekstrovert. Jungkir balik dia temenin kamu. Sampai orang itu mau makan bareng sama-sama. Orang kayak Sela enggak banyak. Ya. Tapi panggil dia kalau kamu enggak bisa ngomong. Tapi fungsimu paling enggak hatimu itu punya hati untuk melihat jiwa-jiwa. Orang baru. Saya di atas mimbar, kalau lihat orang baru gregetan karena enggak ada yang melangkah. Kalau bisa WL turun, tak tarik orang, Pak dari mana Pak? Tapi enggak bisa. Kita juga enggak bisa mengharapkan senior-senior kita, dimulai dari kita. Waktu sibuk jualan, engkau lihat orang baru. Kalau kau punya uang lebih, kasih aja, selamat datang, dari mana? Kasih aja enggak banyak 5.000, 10.000. Kalau enggak ada uang, minta Sela. Ya, minta Sela. Kerja sampai jam 3 pagi nih. Ya, pundi-pundinya banyak. Ada cara-cara kita tuh berkorban gitu loh teman-teman. Ya. Air liur nih sudah enggak keluar, enggak mau nyapa. Ya. Dari mana? Dari mana? Kan udah enggak gitu. Iya kan? Enggak gitu. Dari mana? Enggak mau. Karena kita merasa kita introvert gitu. Ayo ajak si ekstrovert. Cucuk pentol kah di depan? Sini pentolnya enak loh. Habis ini makan sama-sama yuk. Itu hal yang sederhana. Deep talk. Supaya apa? Dia yakin dengan kamu. Yakin apa? Mau yakin datang ke si Gisi. Supaya apa? Supaya bergerak dengan visi yang sama. Ya apa caranya penuhin si Gisi kalau kamunya enggak bergerak? Dianya enggak yakin sama kamu. Karena kamu enggak ajak dia ngobrol. Karena kamu enggak peduli sama dia. Karena kamu enggak peduli jiwa-jiwa. Ya? Hello? Next. 4. Empati. Care, peduli. Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Tak baca artinya ini, karena ini sulit. Tak renungkan apa ya Tuhan artinya ini. Sekalipun ada emas dan permata yang banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir berpengetahuan. Artinya adalah kamu itu berkata-kata dengan bijak. Berkata-kata dengan bijak. Jangan malah adu nasib. Wah, kalau adu nasib nih paling asik. Ada waktu lah, ada duduk berdua. Ketawa semua. Aku kamu, gini kamu. Sama.
adu nasib bahwa nasibmu jauh lebih baik daripada nasibku. Ketika dia mau mulai ngobrol, kita punya rasa kepedulian, kita tanya dia, kita jangan adu nasib sama dia. Tinggal kita bilang, aku sudah lewati hal yang sama. Ya, amin. Karena saya percaya orang yang datang ke kamu, itu adalah orang-orang yang sebelumnya kamu juga pernah alami. Betul? Ya? Hello? Betul? Maka kamu tidak bisa bilang bahwa kamu mau adu nasib, kamu lebih baik dari aku, no. Tapi engkau berkata, aku sudah pernah lalui dan aku hari ini survive karena Tuhan. Kamu juga pasti bisa. So simple. Jangan dibikin ribet. Mulut kita harus berhikmat. Keluarkan kata-kata semangat, keluarkan kata-kata berkat, keluarkan kata-kata yang kasih dia ini pengharapan. Amin. Dunia di luar tidak gampang, susah teman-teman, susah. Tidak semakin mudah. Saya baru ingat, tadi saya baru lihat TikTok teman-teman. Waktu kita berbicara tentang pencitraan, ada seorang influencer ini mungkin sudah viral sekarang, saya tidak tahu teman-teman tahu atau tidak. Influencer ini seorang yang punya daycare atau penitipan anak. Dia punya yayasan penitipan anak teman-teman. Dan juga seorang influencer tentang rumah tangga dan anak. Followersnya cukup banyak loh. Dia ngomong, seperti ini B, A, C, D, dan dia sampai punya home care. Tapi ternyata hari ini dia masuk penjara karena apa? Dia pukulin tuh anak-anak yang ada di home care. Gila enggak? Sosial mediamu enggak serta-merta mencetak siapa engkau. Enggak serta-merta berbicara tentang engkau. No, karena semua itu bisa dikamuflase. Tapi siapa engkau? Cuma engkau dan Tuhan yang tahu saat engkau sendirian. Engkau mau memilih untuk hidup baik atau engkau mau hidup hancur-hancuran, itu engkau yang pilih. Kalau hari ini engkau sudah jatuh, yuk berbalik. Tidak bisa jatuh terus, karena engkau tidak akan punya masa depan, percaya saya. Tapi kalau engkau mau berbalik, teman-teman, ayo berdiri. Sama-sama. Jatuh tuh sudah biasa. Ya, lakukan kesalahan, udah biasa. Tapi jangan terus jatuh dalam dosa. Tapi engkau mau berbalik. Amin. Next. Yang terakhir, lead by example. Jadi contoh teman-teman, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Engkau bilang gini, aku tidak mau jadi teladan, tidak bisa. Orang yang sudah levelnya seorang leaders itu dia tuh kelihatannya tidak punya privacy lagi. Karena orang akan lihat engkau. Engkau salah sedikit engkau dikomen teman-teman. Engkau salah sedikit engkau diomongin. Ya, engkau tidak bisa bilang ini aku, ya terima aku, ya gini, tidak bisa. Kalau engkau mau seperti itu berarti engkau bukan leaders. Engkau tidak siap jadi pemimpin. Tapi seorang pemimpin dia tahu bahwa hidupnya itu bakal dilihat orang. Supaya apa? Memuliakan nama Tuhan, memuliakan Bapamu yang di sorga, hidupmu itu kelihatan. Seperti ditaruh di atas gantang. Engkau tidak bisa bilang, kenapa sih orang ini kok kepo? Apa sih orang-orang ini kok mau tahu? Ya karena orang mau lihat hidupmu.
Tapi orang kepo itu harusnya kamu jadi teladan. Supaya orang kepo dan orang mau jadi ikut seperti kamu karena kamu jadi teladan. Amin. Kalau kamu aneh-aneh, nggak jelas, ya apa mau jadi teladan, nggak bisa. Setiap orang punya beban untuk terus jadi teladan. Saya bilang bukan jadi teladannya kemarin-kemarin, sekarang udah jadi teladan dan teruslah jadi teladan. Amin. Nggak bisa kita bilang turning point terus, enggak. Karena engkau hari ini terus bergerak maju. Engkau enggak boleh mundur. No turning back, enggak ada langkah kembali. Enggak ada lagi turning point. Karena engkau terus berjalan. Berjalanmu itu cuma satu. Kamu mau jadi teladan, kamu mau jadi berkat, kamu mau jadi dampak enggak? Itu loh. Enggak bisa mundur teman-teman. Hidupmu itu enggak perlu bawa Alkitab, engkau tempel di buku orang dalam nama Yesus, bertobat, enggak. Gimana kita bersikap, gimana kita meresponi segala sesuatu, itulah hidupmu. Amin. So cuma 5 ini aja teman-teman. Ya apa caranya supaya kita itu jadi pemimpin yang melayani. Saya pikir enggak ada pemimpin yang levelnya udah tinggi itu tiba-tiba kalau bukan punya kerendahan hati dan belas kasihan ya teman-teman. Enggak mungkin dia di gereja besar dia mau ngatur parkir. Seorang CEO, beberapa CEO mau atur parkir jemaat. Kalau bukan karena punya belas kasihan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, enggak mungkin. Amin. Justru kita kalau bisa kita datang naik Alphard, petantang-petenteng kalau bisa mukanya, nggak lihat lagi karpet di mana. Itu manusia, itu dunia ajarkan demikian. Kalau bisa kita orang yang selalu ke spotlight. Orang yang selalu dihormati, orang yang selalu iya pak, enggak. Siapa kita teman-teman? Orang Tuhan Yesus Raja dan segala raja aja, sampai rela mati buat kamu. Halo? Someday, kalau semua kita ini udah jadi CEO, amin. Engkau tetaplah rendah hati. Engkau punya hati melayani. Engkau dibilang sudah jadi CEO nih ya. Sister Widya bilang, ini kameramen kurang, bisa enggak? Engkau dengan dasimu, dengan jasmu. Mungkin berlebihan, tapi maksud saya tahu ya. Bukan engkau bilang, bisa enggak ini nah. Sorry nah. Kawa undah nih nah. Jam berapa nah ada rapat setumat lagi kontrak 100 miliar. Tapi saya percaya someday setiap kita nih jadi CEO, kapan dibutuhkan selalu hadir, selalu siap, amin. 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 Kasih tahu kiri kananmu dong. Ini CEO yang siap loh. Kesimpulannya saya ambil dari seorang yang bernama Lee Kang-sing. Dia seorang pembisnis terkenal sekali di Hong Kong dan dia terkenal berinvestasi di saat keadaan lesu. Kayak dia tuh kayak golden hand gitu teman-teman. Dia berkata seperti ini, pemimpin yang sukses bukan seberapa tinggi dia naik, tapi berapa banyak orang yang hari ini hidupnya berubah lebih baik karena kamu.
Keren banget. Dia enggak mikirin buat keuntungannya sendiri. Dia enggak mikirin buat keuntungannya pribadi. Dia enggak mikirin cuma buat circle-nya. Dia enggak mikirin cuma buat komunitasnya. Dia enggak mikirin cuma buat keluarganya, enggak. Tapi dia berpikir bahwa kalau aku semakin tinggi, aku mau bawa orang-orang yang bersama-sama dengan aku, siapapun, untuk bisa hidupnya berubah lebih baik karena saya. Amin. Engkau tidak perlu keluar-keluar, tidak butuh validasi. Cukup dengan hidupmu, engkau bisa jadi berkat. Jangan mau engkau tuh jadi berkat tuh sendirian. Jangan. Kalau bisa berlari-berlarilah bersama. Ya, saya kemarin lihat ternyata yang syuting-syuting sama Widya tuh teman-teman ini ya. Betul ya? Ya. Dia enggak mau berlari sendirian. Dia mau bawa engkau ini loh. Mungkin dia bisa pilih yang lain. Tapi dia enggak lupakan engkau. Dia enggak lupakan teman-teman. Dia mau engkau juga ikut bersama dengan dia berlari. Amin. Simple, sederhana. Kita enggak perlu pergi ke kafe yang manapun. Ada tempat teman kita nih loh kerja. Ya. Seru kok di tempat dia. Saya baru sekali ke situ. Rame. Support system. Ingat gitu. Oh, ada teman kita yang ini. Oh, ada teman kita yang ini. Oh, ada teman kita yang ini. Gitu loh. Jangan kalau engkau sudah naik, sudah tinggi, engkau lupa. Ada orang-orang di sekitarmu yang butuh engkau. Amin. Dengan kita hadir nih ke tempatnya dia, happy banget dia. Amin. Sederhana. James misalnya ada pertandingan basket. Mau lihat nontonin dia di lapangan. Supaya apa? Support dia. Itu loh, berada di circle itu loh. Menjadi orang yang hadir buat teman kita. Jadi orang itu merasa bahwa, wah aku nih dianggap. Wah aku nih lo berharga. Amin. Simple, sederhana teman-teman. Enggak perlu spektakuler, kau harus hadir buat orang itu seperti apa enggak. Soal 5 ini teman-teman. Yang pertama tadi apa? Menjadi pendengar yang baik. Jadi mentor, yang kedua, yang ketiga deep talk, teman-teman. Enggak usah paksa. Ayo datang ke CGC, enggak. Tapi karena dia yakin dengan kamu punya perubahan, dia mau datang. Yang keempat, punya empati, care, peduli sama dia. Yang kelima, jadi contoh, jadi teladan, lead by example. Yang terakhir tadi kesimpulannya, kalau kamu tuh semakin tinggi, ajak teman-teman yang lain. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kasih tahu kiri kananmu, leaders yang berkualitas. CEO yang luar biasa. Wow.